salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini Nesa Berbagi sedang berada di daerah Mojokerto dan Nesa Berbagi berada di lebih dikenal dengan Candi Gentong. Nesa tidak sendiri, Nesa ditemani dengan Bapak siapa? Bapak Rofiin, yaitu sebagai juru pelihara di sini. Oh, gitu ya Pak ya. Tadi saya juga udah ngobrol-ngobrol banyak tentang dari Pak Rokim ini. Memang informasinya sangat bagus sekali. Ya. Memang detail sekali. Nah, ini merupakan situs peninggalan dari kerajaan yang diperkirakan sebelum Majapahit ya Pak ya? Yaitu yang pertama itu kan ada temuan stupika. Ya. Jadi ya sudah benar. Stupika itu yang berbentuk bulat, terus ada piramid arah kanan kiri bulat-bulat itu ya Pak ya? Itu. Ternyata di sini ditemukannya itu ada mantra mengelilingi stupika tadi. Oh, nah, gitu. Itu. Kalau dari tempat lain ditemukannya stupika tadi ternyata kegunaannya untuk sembahyang. Oh, sembahyang untuk persembahan. Ya. Itu yang sering menggunakannya adalah umat Buddha gitu ya. Kalau dari tadi dibilang sebelum Majapahit, karena tadi kan stupika itu ternyata diteliti karena abad 10. Abad dan 10. Akhirnya juga ditemukan sebuah arca Buddha 2. Arca yang Buddha. Ya, Buddha dua. Tapi itu sayangnya tidak ada kepalanya. Tidak ada kepalanya. Itu ternyata diteliti juga dari Puslik. Saya dapat info, ternyata itu zaman Majapahit. Oh, zaman Majapahit. Apakah memang Majapahit itu berapa itu memanfaatkan tempat ini suci, akhirnya dikembalikan lagi, dibangun lagi. Ya, kan dibangun, gitu. dimanfaatkan lagi. Ada bata yang sudah aus, tertutup bata lagi. Berarti kemungkinan candi ini itu melalui beberapa tahap pembangunan gitu. Entah berapa tahun atau bulan kan kita nggak bisa diprediksi. Iya, karena ditemukannya beberapa jenis bata itu tadi, Pak. Karena batanya tidak satu jenis. Sudah aus. Ada yang sudah. Kan termasuk bagian luar. Iya, bagian luar. Itu. Akhirnya tertutup bata lagi. Gitu. Seperti itu. Itu sebetulnya saya tahu itu waktu membersihkan situs ini, ini kan ada bata yang sudutnya kok aus, tertutup lagi. Nah, itu. Jadi kita bisa membuktikan realnya, bukan sekedar kita membaca gitu kan. Kan di sini ada buktinya bahwa candi ini memang ada bata yang aus, tertutup bata lagi. Apakah pembangunnya bertahap, masa raja siapa gitu. Oh ya, gitu. Jadi belum pasti ya Pak ya, tepatnya itu pas zaman kerajaannya siapa ini belum pasti. Raja siapa kan gitu. Kalau dari hasil penelitian kan tadi ada abad 10, ada juga ternyata. Dan juga arang di sini karbon kating itu diteliti di Bandung ternyata bertanggalkan 1350. Kalau dari rumus kan 1450 dikurangi 100 menjadi 1350. Itu ditemukan arang itu. Oh iya ya. Berarti arang itu kan menunjukkan bahwa tanggal itu bertanggalkan tahun 1350. Berarti kan masa kejayaan Majapahit. Majapahit ya, itu berarti di tahun Masehi. Ya masa Hayam-Wuruk. Oh ya, masa jaya-jayanya kerajaan Hayam-Wuruk ya, masa jaya-jayanya ya Pak ya. Ini bisa masuk tak Pak? Bisa. Ya. Tapi kalau naik nggak bisa Mbak. Iya. Ini kalau sekilas bentuknya ini ya Pak ya, apa ini? Piramid gitu, bujur sangkar ya? Berbentuk bujur sangkar, ukurannya 23,5. Oh, 23,5. Kalau yang sebelah sana itu Pak? Itu Candi Gentong 2. Oh. Itu ukurannya hanya 18 meter persegi, memiliki bagian induk di tengah itu 7 meter dan dikelilingi oleh sepertinya Candi Perwara, Candi Perwakilan. Tapi banyak yang hilang. Utara itu banyak yang hilang, malah sudah tidak nampak bekas-bekasnya. Kalau bagian selatan ternyata masih ada sisanya. Gitu. Ya, karena masa juga ya Pak ya. Juga, apalagi dulu belum ada undang-undang banyak penjarahan. Tapi sekarang memang Candi Gentong ini udah diresmikan ya sebagai cagar budaya oleh pemerintahan Trowulan. Termasuk Trowulan ini termasuk peninggalan atau benda cagar budaya dengan nasional, Pak. Iya, benar. Nasional. Karena kalau kita melakukan kegiatan seperti di situs Brau, contohnya semua di Trowulan harus membuat kegiatan yang ukurannya besar, itu harus memiliki izin dari kementerian. Kementerian. Itu.
Sedangkan di Candi Brau sendiri masih banyak kegiatan ya Pak Ya, sampai ada. sekarang. Nah, waktu bulan purnama sering digunakan. Hmm. Itu tiap bulan purnama digunakan oleh orang-orang sini juga. Oh gitu. Itu untuk apa? Kira budaya atau Kira mungkin untuk budaya, keagamaan? keagamaan. Kalau apa itu malam purnama kan itu orang-orang yang tertentu Oh iya, kepercayaan untuk siram budayaan. siram air itu loh, siram Iya, oh. air Hmm. terang bulan gitu. Padang bulan. Oh, Ya, satu padang suro, bulan. Pak. Hah? Satu suro. Satu Satu suro suro. bukan, beda lagi. Lain lagi. Oh, Satu lain suro itu lagi kan ya. lain lagi itu. Satu suro kebanyakan orang-orang itu di Jolotundo. Oh iya, oh Jolotundo. Kemarin kita juga sempat minggir ke Jolotundo. Oh, ini masih bangunannya ini bukan ini loh ya, bukan batu andesit loh ya kalau ini ya. Bukan. Ini murni batu Batu bata. Jadi ini mungkin bisa jadi batu di era sebelum ini Pak ya, sebelum Majapahit. Memang benar. Kalau kebanyakan kalau candi-candi kalau di daerah Jawa Barat itu ditemukannya tuh banyak ngandung batu-batu andesit kayak gitu ya. Kalau seperti itu bisa diterangkan Pak. Kalau di terutama di mana itu di Trowulan, Heeh, itu tuh. semuanya mayoritas itu Batu asli. bata. Batu bata Kalau asli. batu andesit kita bisa jumpai seperti di desa Kuliterjo itu ada batu andesit. Oh, itu apa? Situs candi juga. Itu petilasan Tribuna Tuladeni. Oh iya ya, Tribuana Ya, kalau di itu di Trowulan di belakangnya Kolam Segaran ada sebuah situs namanya situs Minak Jinggo dan Jinggo. Oh, Mak Jinggo. Itu betulnya dulunya bagus, ada relief terbuat dari batu andesit, tapi sayangnya berantakan. Berantakan. Karena kemungkinan besar ya di Trowulan itu banyak ada kolektor. Iya, kolektor. Itu mempengaruhi keberadaan apa itu barang-barang yang berada di Betul. Trowulan. Bahkan dari informasi yang saya dapat ada juga salah satu di situs candi daerah Trowulan ini. Jadi batunya itu nyampe ke daerah Belanda. Nah, itu gimana ceritanya ya bisa sampai di Belanda itu? Nah, kebanyakan gitu. Memang kita kan Indonesia sebelum merdeka dijajah oleh Belanda. Iya, Betul. Dan lain-lainnya. Ternyata contohnya kita di Borobudur. Borobudur itu banyak arca yang terpenggal. Iya. Ternyata itu ada orang atau orang asing yang meminta atau bukti minta itu atau iya Pak. Itulah kenapa kemarin kayak kita di Candi Tetek kemarin ya. Patung Garuda Wisnu diambil disimpan di Trowulan Museum Trowulan karena untuk melestarikannya. Karena lepas biasanya tuh. Lepas. Kalau yang lain kan nempel. Nempel iya. Jadi kemungkinan besar tidak bisa diambil. Iya. Kalau yang sudah lepas itu bahaya. Nah, baru ini di Lawas di sel clear itu banyak teman-teman ada reliefnya. Tapi sayang kalau naik 1 jam ya. 1 jam dari bawah ke atas. Oh. Itu Iya. Mungkin dulu itu pas penggalian ini ya Pak ya ada model tumpukan-tumpukan kayak gentong gitu ya makanya dikasih nama Candi Gentong. Bukan ada yang bilang kalau dari konsep Pak Editri, Pak dulunya memang KTU sini juga Pimpro. Ya, waktu penggalian di sini kavasi ini ternyata Candi Gentong yang pertama itu memiliki konsep mandala stupa. Mandala stupa. Ya, yang memiliki itu bagian luar itu ada stupa apa itu bangunan bili-bili kecil ya. Dan struktur yang kedua itu makin ke atas makin menebal, makin menjorok ke tengah. Menjorok ke tengah. Pelipis apa itu pelipis? Pelipis. Ya, masuk ke tengah. Dan yang pusat itu ukurannya lebih besar, ternyata belinya lebih besar. Nah itu sepertinya stupa, maka dinamakan kalau Pak Tri tadi itu menamakan memiliki konsep mandala stupa. Makanya orang-orang mandala stupa itu mengingatkan bentuk gentong. Itu dari apa itu teori dari Pak Edri. Ternyata tadi orang awam mengiranya sebuah gentong, sebuah stupa mengingatkan bentuk gentong. Iya. Kalau dari masyarakat itu yang pertama gentong itu tanahnya yang tinggi. Kan lain dari nama itu bisa diambil dari desa, dari bentuk atau ada prasasti. Iya. Kalau ada prasasti lebih mudah. Betul. Kalau dari masyarakat satu ke orang lain itu lain lagi ya. Ini yang merawat
jenengan sama Ada 4 orang sebetulnya. 4 orang. Ya, jadi itu. Terus saya tadi jam 12 pulang, harus istirahat. Itu tadi pagi, sholat duluan, baru ke kantor pulang. Banyak ya Pak yang kunjung ke sini ya, pelajar-pelajar. Belajar sebetulnya. Belajar sejarah ya. Ya, tapi di sini ya memang candinya nggak menarik gitu. Karena kita ya harus kalau ada orang ya kita silakan. Iya. Tapi kalau menurut saya pasti berkaitan, ada kaitannya nih Pak, candi setiap candi. Nah, salah satunya yang kemarin kayak di Sidoarjo itu ada candi yang namanya itu Candi Pari, tidak jauh di Candi Pari itu ada candi sumur. Nah, itu kan berkaitan. Nah, ini sama halnya kalau ini kan candi yang dinamakan Candi Gentong, nggak jauh dari Candi Brau. Nah, ini pasti ada kaitannya ya Pak ya. Ya, karena tadi saya bilang kalau dari cerita rakyat di sini kan gentong kan tempat air, tempat besar. Ternyata orang-orang menceritakan bahwa Candi Gentong ini adalah tempat memandikan jenazah. Kalau Candi Brau tadi di sana kemungkinan itu kelihatan itu di sana tempat pembakaran. Pembakaran para raja-raja terdahulu ya Pak ya. Kalau raja-raja kita belum bisa pastikan apa betul apa enggak. Itu kan seperti ada orang itu menambah satu cerita. Akhirnya jadi jadi salah. Oh iya. Itu kalau dari kita enggak. Tapi kan disimpulkan di sana itu mungkin tempat pembakaran. Iya. Zaman dahulu karena ditemukan itu ya Pak ya. Abu. Banyak abu di sana itu. Banyak abu dan ada tempatnya itu ya Pak ya untuk kalau di tempat jenazah. Altar di bagian pusat dan di perahu itu altar apa tempat sesajen kita juga tempat abu kita juga tahu. Oh ya, itulah. Itulah teka-teki dari ya teka-teki dari peninggalan. Kalau cerita dari satu ke satu itu lain lagi. Tapi tetap bagaimana ceritanya, seperti apa yang bisa disimpulkan, tetap kita sebagai generasi muda, generasi penerus wajib untuk melestarikan budaya. Karena ini peninggalan tetap sebagai cagar budaya, bahwa di zaman sebelum kita, di zaman era dulu, ada kehidupan ya Pak ya. Ada raja-raja dan bahwa kerajaan Majapahit itu benar-benar ada ya Pak ya. Seperti itu. Jadi lebih menghargai, mengenang leluhur kita. Bukti penghormatan kepada leluhur kita. Jadi seperti itu. Makanya jangan lupa ya, tetap jaga budaya kita, lestarikan sejarah kita. Siapa lagi kalau bukan kita, mulai dari sekarang. Pak, ini terima kasih banyak sudah menemani. Nah, ini saya mau lanjut ke Candi Brau. Ya, silakan. Bye bye. Ayo.